Saudara, sepanjang bulan ini kita belajar tentang refresh. Bagaimana sekali lagi Tuhan tuh pengen menyegarkan kita. Semua kita yang sedang merasa lelah, Tuhan mau segarkan, saudara. Bahkan dikatakan kalau kita merana, Tuhan mau puaskan. Di minggu pertama kita belajar untuk terus kembali ke sumbernya, dekat terus dengan Tuhan. Jangan cuma datang sesekali, tapi datang berkali-kali dengan sengaja datang untuk bersama dengan Tuhan. Di minggu kedua kita belajar bahwa kalaupun kita dekat dengan Tuhan, tapi kalau hati kita kotor, mari kita bersihkan hati kita. Karena sama seperti kita mandi untuk mendapatkan kesegaran fisik, demikian juga membersihkan hati akan membuat kita mendapatkan kesegaran daripada Tuhan. Amin? Amin? Nah, di minggu lalu kita udah belajar tentang ada kaitan sangat erat antara istirahat fisik dengan kesegaran rohani. Kalau kita terlalu lelah, kita bisa jadi lelah fisik, lelah emosi, lelah iman, yang membuat kita tidak mampu dengar Tuhan ngomong sama kita. Kita tidak bisa mendapatkan tuntunan daripada Tuhan, bukan karena Tuhan tidak mampu, tetapi karena kita sedang terlalu lelah, kita jadinya nggak bisa dapatkan tuntunan kesegaran daripada Tuhan. Karena itu istirahat sangat penting, supaya kita tidak terlalu lelah fisik, sampai kita nggak mampu dengar suara Tuhan. Nah, di hari ini saudara, yang terakhir dari seri khotbah tentang ini adalah, ada satu poin juga yang sangat penting, yang saya pengen sharingkan pada saudara, yaitu mengapa Tuhan mengajar kita untuk berbagi, untuk mau memberkati orang lain. Mengapa kalau dunia mengajarkan kepada kita untuk mengambil dan menyimpan bagi diri kita sendiri, mengapa Tuhan mengajarkan kebalikannya? Kita harus memberi dan berbagi. Mengapa dunia mengajarkan kita untuk mengambil dan menyimpan, sementara Tuhan mengajar kita untuk mau memberi dan berbagi kepada orang lain? Saya ingin saudara baca firman Tuhan sekarang, Amsal 11 pasal 24-25. Ayo kita buka di handphone kita, Amsal pasal 11 ayat 24-25. Ini sebuah firman Tuhan yang ada orang berkata nggak logis, nggak masuk akal. Tapi kita bakal pelajari hari ini. Amsal pasal 11 ayat 24-25. Udah ketemu? Udah ketemu? Kalau udah ketemu katakan amin. Oke, kita baca sama-sama Amsal 11 ayat 24-25. Kita baca 1, 2, 3. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan. Siapa memberi minum ia sendiri akan diberi minum. Nah, ini saudara ada sebuah ayat yang bagi banyak orang kok nggak masuk akal. Dikatakan ada yang menyebar harta, suka membagi, suka memberi, tapi malah bertambah kaya. Tapi ada orang juga yang menghemat. Harusnya kalau hemat dia bakal punya lebih, tapi dikatakan di situ dia malah kekurangan, saudara. Ini adalah alasan mengapa Tuhan mengajarkan kita untuk memberi dan berbagi, saudara. Yang pertama itu bicara tentang Tuhan tahu persis kalau kita egois, itu merugikan diri kita sendiri. Sikap egois ternyata yang diajarkan dunia, kalau kau punya sesuatu, simpan buat dirimu sendiri. Kalau kau dapatkan sesuatu, nikmati untuk dirimu sendiri. Kita pikir kita bakal dapatkan kepuasan, kita pikir kita bakal dapatkan kelimpahan, tetapi ternyata dunia ajarkan itu, waktu kita melakukannya, waktu kita hidup dengan egois demikian, kita nggak dapatkan kesegaran yang bertahan lama. Firman Tuhan malah berkata tentang orang yang menghemat secara luar biasa. Pertanyaan saya, salah nggak sih kalau kita berhemat? Salah nggak? Nggak dong, betul kan? Menghemat ya bagus. Kita malah hidup tidak boleh boros-boros, betul nggak? Betul? Tetapi mengapa di sini dikatakan sepertinya kayaknya salah? Bukankah menghemat itu adalah kebiasaan yang positif? Nah, kalau kita pelajari firman Tuhan ini, saudara, ternyata dalam konteks ayat ini, arti kata menghemat adalah dalam bentuk negatif, yaitu berarti ini. Artinya adalah dengan sengaja menahan, menolak untuk berbagi. Itu arti menghemat di dalam ayat ini. Yaitu orang ini bisa menghemat karena dia dengan sengaja menahan, menolak untuk berbagi, atau dalam pengertian yang paling simpel yang kita bisa ngerti dalam kata-kata hari ini adalah itu bicara tentang orang yang pelit. Dan di sini dikatakan lagi bahwa dikatakan dia bahkan pelit secara luar biasa. Ini sekali lagi saudara berkaitan dengan ini. Bukankah kita udah belajar bahwa tujuan kita jadi Kristen, tujuan kita menjadi pengikut Kristus
adalah supaya kita bisa menjadi semakin mirip dengan Tuhan Yesus. Betul? Betul? Tujuan kita jadi orang Kristen hari ini adalah karena kita pengen jadi semakin mirip dengan Tuhan. Dan kita dikatakan paling mirip dengan Tuhan waktu kita suka memberi. Karena kita punya Tuhan yang sangat murah hati memberi kepada kita, bahkan sampai dikatakan dia memberi kepada kita anaknya sendiri untuk kita. Dan karena itu, berdasarkan ini saudara, kita menjadi belajar bahwa ternyata orang pelit artinya mirip nggak dengan Tuhan? Ayo saudara, orang pelit mirip nggak dengan Tuhan? Enggak kan? Dan makanya kalau orang pelit nih, kalaupun dia sibuk cari berkat Tuhan, kalaupun orang pelit sibuk cari berkat Tuhan, dia tidak bakal terima banyak daripada Tuhan. Mengapa? Karena tadi Tuhan selalu berkata, malah kalau kita baca ayat 24 dikatakan, ada orang yang menghemat secara luar biasa, namun kapan dia kekurangan? Atau baca ayat tadi. Ada orang yang menghemat secara luar biasa, kapan dia kekurangan? Selalu. Dikatakan di ayat itu, kalau kau hemat secara luar biasa, kalau kamu jadi orang yang pelit secara luar biasa, ini yang kita bakal dapatkan. Kita bakal selalu kekurangan. Karena itu Tuhan mengajar kepada kita kebalikannya, jangan jadi orang pelit. Keegoisan itu merugikan kita. Karena satu-satunya cara untuk kita bisa menikmati kesegaran daripada Tuhan yang bertahan lama adalah kita harus sibuk bukan cari berkat, tapi kita harus sibuk menjadi berkat. Ngomong kanan kiri dulu deh saudara, sibuklah jadi berkat. Nah, kalau kita kerja, kita sibuk cari berkat atau jadi berkat? Hah? Ya sibuk kerja, kerjanya buat apa? Ngabisin waktu toh, nggak digaji, nggak ada apa-apa. Kalau kita kerja, kita sibuk cari berkat atau jadi berkat? Cari berkat toh harusnya, betul kan? Nah ini yang kita bakal pelajari bulan depan, saudara. Bagaimana bahkan bekerja, itu kita bisa jadi berkat bagi banyak orang. Itu yang saya mau ajak saudara belajar bulan depan, tetapi hari ini saudara perlu tahu, satu-satunya cara kita bisa menikmati kesegaran daripada Tuhan adalah kita harus sibuk jadi berkat, bukan sibuk cari berkat. Jalannya adalah dengan mau mengasihi, mau memperhatikan orang lain, bukan malah menuntut diri kita saja yang harus diperhatikan, bukan menuntut diri kita saja harus dikasihi, karena Tuhan, firman Tuhan berkata tadi, dikatakan, ayat 25 sekarang, siapa yang bakal dapat kelimpahan? Siapa yang pengen dapat kelimpahan dari Tuhan? Angkat tangan. Semua kita mau ya, termasuk ya, ya. Semua kita mau. Tapi di situ dikatakan siapa ya 25 yang bakal dapat kelimpahan? Orang yang banyak memberi, memberinya banyak, saudara. Dan mengapa sekali lagi Tuhan memberi kelimpahan kepada orang yang banyak memberi? Karena orang yang suka memberi adalah orang yang mirip dengan Tuhan. Karena itu, kita harus jadi orang yang suka menolong dan memberkati orang lain. Dan ayat 25 ini, dan 26, kalau saudara baca lagi, akan membuat kita mengerti ayat 24, mengapa dikatakan ada orang yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Karena orang yang menyebar harta, yang suka berbagi, suka memberi, adalah orang-orang yang banyak memberi berkat dan diberikan kelimpahan oleh Tuhan. Orang-orang yang tidak menahan dan suka berbagi adalah orang-orang yang bakal dapatkan berkat kelimpahan daripada Tuhan, saudara. Dan karena itu Tuhan mengajarkan kita untuk jangan jadi orang yang pelit, jangan jadi orang egois. Karena apa? Karena Tuhan tahu sikap seperti itu merugikan kita sendiri. Kalau kita mau dapat kesegaran daripada Tuhan, kita perlu tinggalkan apa yang dunia katakan. Kalau kau punya sesuatu, simpan buat diri kamu sendiri. Jangan mau berbagi, nikmati sendirian.
Saudara perlu tahu, firman Tuhan malah mengatakannya yang lain. Jangan jadi orang pelit, jadi orang suka berbagi, jadi orang suka menolong, memberkati orang lain, menyegarkan orang lain. Maka saudara bakal dapatkan kelimpahan daripada Tuhan. Amin? Amin? Saudara tahu, di zaman sekarang, kita punya banyak alasan untuk jadi orang pelit. Kita bisa berkata, zaman lagi susah. Aku aja susah, gimana bisa nolong orang? Tapi saudara tahu, waktu kita berdoa sama Tuhan, minta kelimpahan, minta kekuatan, minta berkat, ada jalannya untuk bisa terima. Yaitu kita harus mau jadi orang yang juga suka menolong dan memberkati orang lain. Dengan itu saudara, itu alasan mengapa Tuhan mengajarkan kita jangan jadi orang egois. Yang kedua, karena ini saudara, ini sesuatu yang menarik yang ajak saudara berpikir tentang hal yang berbeda. Karena menerima berkat itu memberkati pemberinya saudara. Mari kita baca di depan ada Kejadian 12 ayat 3. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Ini menarik, ini dikatakan aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ayat ini menarik saudara, karena saudara perlu perhatikan, ayat ini berbeda dari ayat yang lainnya, yang biasanya berbicara tentang kalau kita memberi kita diberkati, ya kan, tadi poin pertama. Tapi ayat ini bicara tentang orang yang menerimanya, yaitu kalau kamu terima berkat dari orang lain, orang yang menjadi pemberi berkat, dia bakal dapatkan berkat juga daripada Tuhan. Saudara ngerti itu? Firman Tuhan ngomong begini loh, kalau ada orang yang memberkati kamu, dan kamu terima, orang itu bakal diberkati Tuhan lebih lagi. Jadi ayat ini bicara tentang sesuatu yang penting. Jangan pernah jadi sungkan kalau ada orang yang mau menolong kita, memberkati kita. Karena apa? Membiarkan orang memberkati kita adalah membuka jalan untuk orang tersebut semakin diberkati Tuhan lebih lagi. Sifat sungkan kita menolak pertolongan orang, perhatian orang lain, ternyata membuat kita dengan sengaja menutup jalan bagi orang itu diberkati Tuhan lebih lagi, saudara. Kalau ada orang yang memiliki kerinduan, bisa jadi dari Tuhan tuh. Dia mau berkatin kita, dia mau nolong kita dengan tulus. Jangan tutup kesempatan mereka diberkati Tuhan dengan cara kita menolak diberkati oleh mereka. Bukankah ada ungkapan begini? Berkat jangan ditolak. Ayo ngomong kanan kiri dulu, berkat jangan ditolak. Betul? Selama ini kita mengerti ungkapan itu, karena apa? Karena ya kalau kita terima berkat ya kita happy dong. Ada orang yang kasih kita pemberian, ada orang yang berkatin kita, ada orang yang perhatiin kita, ada orang yang tolong kita. Jangan ditolak, mengapa? Karena kita bakal happy kalau kita terima pemberian, pertolongan, perhatian, berkat dari orang lain. Betul? Tetapi hari ini firman Tuhan ngomong sesuatu yang lain. Berkat jangan ditolak, mengapa? Karena kalau saudara terima, sekali lagi, orang itu bakal diberkati Tuhan lebih lagi. Pertanyaannya, menurut pengalaman saudara, memangnya ada orang yang suka menolak kalau mau diberkati? Ada nggak? Ada nggak? Kalau kita mau berkatin orang lain, kalau kita mau tolong orang lain, lalu orang itu nolak, ada nggak? Jawab lebih keras, saya nggak tahu siapa yang ngomong tadi. Ada nggak? Ada, betul? Mengapa seringkali? Bahkan mungkin kita juga menolak ditolong orang, diberkati orang. Mungkin sungkan, ya kan, ngerepotin orang, menyusahkan orang rasanya.
Yang kedua, ada orang juga merasa rendah diri. Aku nggak diri aku nggak layak diperhatikan orang, nggak layak diberkatin orang, nggak layak ditolong orang. Sudahlah, nggak usah deh, tolak aja. Ada juga orang yang menolak berkat karena apa? Karena terlalu sombong, merasa diri dia nggak butuh orang lain. Saya nggak bakal pernah mau minta tolong. Saya nggak bakal pernah terima bantuan orang lain. Terlalu sombong. Saudara perlu tahu, hari ini kita perlu belajar dengan rendah hati, mau menerima waktu kita diberkatin, ditolong orang lain. Karena apa? Sekali lagi, kita melakukannya adalah karena supaya orang itu bisa diberkati Tuhan lebih lagi. Amin. Bahkan itu kita harus terima. Saat orang yang mau berkatin kita, menurut kita, adalah orang yang tampaknya lebih kurang, lebih lemah dibanding diri kita sendiri. Kita harus terima. Mengapa? Karena ingat, kalau kita terima, orang yang lebih lemah dibanding kita ini, dia bakal diberkati Tuhan lebih hebat lagi. Jangan tolak, saudara. Hal ini membuat saya jadi ingat tentang kisah di Alkitab, tentang orang-orang yang lebih lemah, tapi mau berkatin orang lain. Di Alkitab Perjanjian Baru, ada cerita tentang seorang janda miskin, yang tetap mau kasih persembahan ke gereja walaupun 2 peser. Orang-orang mungkin berkata, waduh, kalau udah susah setengah mati, ngapa sih kasih persembahan buat gereja? Kecil lagi, nggak ada artinya, sudahlah, nggak usah. Tetapi Alkitab mencatat bahwa orang ini mendapatkan berkat pengakuan daripada Tuhan, meskipun dia kasihnya kecil, dan Tuhan tidak tolak, bait suci tidak tolak. Mengapa? Karena memang meskipun dia memberi, dia bakal diberkati. Jangan ditolak. Di Perjanjian Lama ada kisah tentang Nabi Elia, saudara, yang tampaknya kalau kita pikir secara logika, egois banget nih Nabi Elia. Dia lagi lapar, lalu ketemu seorang janda, anak satu, yang sudah ngomong, aku ini tidak punya apa-apa lagi di rumah. Rencana aku adalah balik ke rumah, masak roti 1, habis itu aku mati. Nabi Elia udah dengar penjelasan daripada janda ini, tapi dia tetap ngomong sama janda ini, masaklah ke rumah, tapi kasih aku dulu, baru kau makan, baru anak-anakku makan. Egois nggak, saudara? Egois nggak? Kedengarannya kayaknya egois banget, betul nggak? Tetapi kita bersyukur bahwa janda ini, meskipun dia merasa dia lemah, dia tergerak oleh Tuhan, tetap akhirnya melakukan perintah Nabi itu. Dan karena dia lakukan itu, dia berkatin orang lain lebih dulu. Pada akhirnya, dia dan anaknya diberkati Tuhan lebih lagi. Dia nggak jadi mati hari itu. Dia mendapatkan kesegaran daripada Tuhan. Mengapa? Karena dia meskipun dia lemah, dia melakukannya, dan ada orang bernama Nabi Elia yang menerima pemberian dari orang yang lebih lemah, saudara. Sekali lagi, jangan tolak berkat dari orang, meskipun orang itu lebih lemah daripada kita. Terima saja dulu. Biarkan Tuhan memberkati dia lebih lagi. Dan berikutnya, bukankah kita bisa lakukan ini? Saudara terima dulu, saudara doakan dia diberkati Tuhan, dan besoknya atau kedepannya giliran saudara yang berkatin dia. Bisa kan? Bisa, saudara? Saudara terima dulu, bilang thank you, berkatin orang yang lebih lemah ini, lebih kurang ini. Sesudah itu besoknya ya kita dong yang giliran kita berkatin dia. Bisa? Karena itu sekali lagi, kita bisa belajar begini, berkat jangan ditolak. Karena apa? Karena Tuhan memberkati orang itu waktu kita menerima. Sekali lagi, jangan sungkan terima daripada orang. Jangan tolak berkat dari orang lain. Perhatian dari orang lain. Jangan sungkan minta tolong kepada orang.
Saya berkali-kali menemukan, saudara, ada orang-orang yang harusnya kalau ditolong, dia bakal lebih baik hidupnya, nggak sesusah itu hidupnya. Tapi saudara percaya tidak percaya, saudara, saya menemukan banyak orang yang mau ditolong, tapi dianya tidak mau terima pertolongan. Dianya bilang, aku nggak butuh, padahal kita lihatnya dia butuh. Kalau saja dia terima, Tuhan bisa bekerja lebih hebat lagi dalam kehidupan dia. Amin, saudara? Ayat 17, kita baca satu ayat sebagai penutup. Filipi 4 ayat 17. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Ini Paulus yang ngomong. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin membesar keuntunganmu. Ayat ini bicara tentang seorang Paulus yang ngomong sama Tuhan begini. Aku udah bisa menanggung segala perkara di dalam Tuhan. Aku tahu apa itu kenyang, aku tahu apa itu lapar, aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa kelimpahan. Di dalam segala perkara aku bisa mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Tuhan bakal beri kekuatan kepadaku. Tetapi Paulus, orang yang berkata demikian sama Tuhannya, adalah juga orang yang sama, yang terima pemberian dari jemaat. Dan dia menerima pemberian itu dengan memujinya, berkata demikian, baik juga perbuatanmu itu. Kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Paulus terima pemberian jemaat, meskipun dia ngomong, yang tolong aku Tuhan, yang bakal menguatkan aku Tuhan. Tapi dia tahu Tuhan bisa memakai siapapun untuk berkatin kita. Dan Paulus tahu apa yang dia lakukan, menerima pemberian orang, membuat orang itu terlibat di dalam penginjilan, dalam pekerjaan Tuhan. Dia terima. Dan Paulus tahu sebuah prinsip yang paling sederhana, saudara, yaitu mereka yang sering memberkati akan semakin diberkati. Mereka yang suka menyegarkan orang lain akan juga semakin disegarkan. Kita baca ini yuk sama-sama. 1, 2, 3. Mereka yang sering memberkati akan semakin diberkati. Mereka yang suka menyegarkan orang lain akan juga semakin disegarkan. Saudara perlu tahu, prinsip ini berlaku buat semua orang. Kalau saudara mau disegarkan, saudara mau diberi minum, berilah minum pada orang lain juga. Saudara mau terima kelimpahan, banyaklah memberi. Karena apa? Sekali lagi, waktu kita menjadi mirip dengan Tuhan, Tuhan dengan happy akan berkati kita lebih lagi kepada anak-anak Tuhan yang mirip dengan Tuhannya. Amin? Amin? Dan ingatlah, berikan kesempatan ini, jangan cuma kepada diri kita sendiri. Beri kesempatan ini juga kepada orang-orang lain untuk memberkati kita dan kita nggak menolaknya. Oke? Karena apa? Sekali lagi, Tuhan ingin semua kita bakal terima berkat. Karena apa? Kita semua saling, sekali lagi, saling memberkati. Kita semua saling menguatkan. Kita semua saling mendoakan. Kita semua saling menyegarkan. Dan itu membuat akhirnya kita harus tahu memberi dan kita tahu untuk menerima. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah sepanjang bulan ini kami sudah belajar banyak. Dan di akhir bulan ini, kami belajar sebuah prinsip sederhana. Untuk tidak jadi orang egois, tahu memberi, tahu berbagi, dan berikan kesempatan kepada siapapun untuk memberkati kami, untuk menolong kami, untuk menyegarkan kami.
Biarlah kami sadar Tuhan, bahwa kami bisa disegarkan dan bisa juga saling menyegarkan. Tuhan, tolong kami belajar prinsip ini dengan rendah hati, untuk tidak sungkan menerima daripada orang lain, dan juga terus mau memperhatikan, menyegarkan, memberkati sesama kami. Ini kami Tuhan Yesus, Tuhan tolong kami melakukannya, supaya semua kami diberkati Tuhan, supaya semua kami disegarkan Tuhan. Tuhan tolong kami. Lalu saya berdoa, sama-sama kita katakan, amin.